saya tuh cuma ngasih tahu bahwa tahun 1966 Departemen Kesehatan Jepang tuh mengizinkan penggunaan mesin yang bisa merubah air yang biasa kita minum jadi air kayak hidrogen. Tahun 66 tuh. Jadi maksudnya sekitar 50 tahun yang lalu. Kemudian diteliti sama Depkes Jepang, ada efek yang berbahaya nggak? Orang yang minum air kayak hidrogen dari tahun 66 sampai sekarang, anaknya, cucunya, semua minum tiap hari, berbagai penyakit, laki-laki, perempuan, tua, muda. Pertama keamanannya aja dulu. Aman nggak orang minum air kayak hidrogen itu? Ternyata sampai tahun 2018 tuh tidak ada efek samping yang berbahaya, terbukti aman dan memang efektif terhadap berbagai macam penyakit. Nah itu metodenya tuh disebutnya metode elektrolisis. Tahun 1994 kalau nggak salah Depkes Jepang mendorong terbentuknya namanya Functional Water Foundation. Tahun 2001 terbentuk lagi di Jepang tuh Japanese Society of Water Functional Water. Itu anggotanya dokter-dokter semua. Jadi air ini tuh aman dan efektif dan memang diakui oleh dunia kedokteran. Cuman di Indonesia belum banyak, dia tuh baru masuk tahun 2014. Tadi Pak Suprapto bilang ada sampai lembaganya, itu satu-satunya molekul yang ada lembaganya, yang ada institutnya tuh namanya Molecular Hydrogen Institute tuh bilang ya ada lebih dari 1000 penelitian artikel ilmiah pada 170 penyakit pada hampir semua organ pada manusia. Jadi ini tuh bukan cuma 1-2. Pertama dia didukung Depkes Jepang, Depkes Korea tahun 78 juga mengizinkan penggunaan airnya. Tapi dia tuh didukung ratusan jurnal kedokteran. Ya, jadi mulai diabetes, kolesterol, hipertensi, yang tadi penyakit-penyakit berat dan penyakit-penyakit ringan, penyakit-penyakit yang jarang juga ya. Ini tuh jadi intinya tuh gini, kalau misalnya ibu punya diabetes, punya kolesterol, punya gula misalnya, atau punya tensi tinggi, kalau minum air ini tuh pelan-pelan si penyakitnya tuh bisa membaik secara bertahap. Beberapa penyakit yang kayak diabetes memang sembuh sih nggak bisa, tapi ketergantungan sama obatnya tuh berkurang. Jadi obatnya tuh bisa dikurangin pelan-pelan. Nah terus enaknya tuh gini, obat diabetes tahu kan, obat darah tinggi kayak Captopril, Amlodipin, pernah dengar kali ya, orang tuanya ada. Itu kalau misalnya Amlodipin misalnya, itu nurunin gula nggak? Kan dia obat tensi, nurunin gula enggak? Kalau obat orang darah tinggi minum punya gula, berarti harus dikasih obat gula kan? Nah obat gulanya dikasih nih, obat darah tingginya dikasih, obat gulanya dikasih. Obat gulanya ternyata asam uratnya tinggi, terus ditambah obat asam urat lagi kan? Ternyata ada rematik. Nih 3 obat tadi tuh ngurangin obat rematik enggak? Ngurangin rematik enggak? Enggak, berarti harus kasih obat rematik dong. Tapi udah kena obat rematik, minggu depan dok ini gara-gara obat rematik perut saya sakit nih mahnya, tambah lagi obat mah, ya enggak? Terus pas kontrol lagi tensinya belum bagus tuh, berarti ditambah obat tensi lagi dong. Obat tensi 1 biji nggak nurunin tensi, minggu depan ditambah obat tensinya lagi. Gulanya masih 300, tambah lagi obat gula. Dokternya mah seneng-seneng aja, banyak pasien kan, ya udah ibu tensinya masih jelek ya, saya tambah 1 obat lagi, nanti buat lambungnya saya kasih obat mah, terus nanti kenapa gatal-gatal saya kasih obat gatal, apalagi yang perlu apa ya. Nah enaknya kalau obat si air kayak hidrogen ini, dia itu dibilang memberikan efek positif sekaligus pada kadar gula, nanti tekanan darahnya ikut turun, tensinya turun, asam uratnya turun, sakit kolesterolnya membaik, trigliseridnya juga. Jadi ada penelitian khusus pada kolesterol gitu. Misalnya ada orang asam uratnya tinggi, dikasih air kayak hidrogen, dilihat ternyata asam uratnya turun. Terus ada lagi penelitian pada pasien diabetes, gulanya tinggi, dikasih obat air kayak hidrogen, gulanya turun. Itu sama tuh penelitian, airnya sama, air kayak hidrogen. Jadi orang yang gulanya turun tadi, kalau asam uratnya diperiksa, asam uratnya turun juga. Terus dia juga bermanfaat pada penyakit mah, rematik, sakit liver, penyakit paru, batu ginjal, pasien yang cuci darah aja tuh khusus penelitian, khusus cuci darah tuh ada sekitar 10-11 penelitian. Kalau orang yang cuci darah itu diganti minumnya sama air kayak hidrogen, kualitas hidupnya membaik. Terus kebutuhan transfusinya menurun. Terus juga orang yang kurang gizi jadi bagus, nafsu makannya yang kelebihan berat badan jadi turun nafsu makannya. Buat penyakit infeksi, tipes, demam berdarah dia meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, mengurangi risiko kena infeksi. Kesehatan kulit, anti aging, penyakit saraf, Alzheimer, Parkinson, segala macam, alergi, asma, autoimun kayak lupus gitu. Macam-macam 170 penyakit ini enggak sampai 170 nih. Ini cuma penyakit-penyakit yang sering aja. Penyakit paru, penyakit jantung,
dan merupakan antioksidan terbaik bagi berbagai radikal bebas. Ini tuh kunci di pencegahan tuh salah satunya di sini. Dan kepatuhannya tuh tinggi sekali. Maksudnya nggak susah gitu minum air kan. Tiap orang kan harus minum air. Ya nggak pernah ada pasien saya datang, aduh dok 2 minggu ini saya nggak minum air sama sekali. Nggak pernah itu tuh. Kalau olahraga nggak minggu 2 minggu nggak olahraga udah biasa. Lupa minum obat, ketinggalan obatnya. Tapi kalau minum air tuh nggak pernah lupa. Si hidrogen fonten nih yang sama LWG ditawarin, kadarnya bisa sampai 1000. Diukur pakai hidrogen meter. Nah sementara kadar minimal dosis obat minimal. Kalau ibu paracetamol kan di sini nggak ada yang jangan sampai nggak ngaku nggak pernah pakai paracetamol ya. Paracetamol tuh dosisnya tahu nggak berapa buat orang dewasa? 500 kan, bisa sampai 1000 sih. Ada yang sampai 750 misalnya yang forte gitu ya. Nah intinya tuh kalau di bawah 500 tuh sebenarnya dosisnya kurang gitu. Kalau ibu badannya demam, terus dikasih dosis paracetamol 150 mg, itu tuh mungkin nggak turun gitu. Memang ada sih beberapa orang dari 100 orang yang dosisnya 150 mg tuh turun paling tapi 10-20% lah. Tapi kalau misalnya dosisnya 500, dari 100 orang tuh sekitar 80-90% tuh turun demamnya. Nggak 100%, karena ada juga yang orang demam ya, yang dikasih paracetamol nggak turun-turun, akhirnya datang ke dokter kan gitu ya. Jadi artinya dosis itu penting sekali. Bahkan mayoritas kadarnya mendekati 1600. Jadi ini tuh harganya tuh bisa 14 kali lebih murah dengan kadar hampir 3 kali lipat. Dulu tuh nggak ada pilihan lain untuk dapat kayak hidrogen tuh harus punya mesin minimal 30 juta lah. Yang itu juga kadarnya lebih rendah. Yang 50 juta tuh kadarnya cuma 350-an menurut penelitian di luar negeri, ada lembaga ilmiah khusus. Dan satu lagi kelemahan daripada hidrogen itu, karena dia tuh molekulnya sangat spesial, dia tuh molekul paling kecil di alam semesta. Gak ada molekul yang lebih kecil dari hidrogen, jadi dia gampang sekali keluar dari wadahnya. Dalam 2 jam tuh kadarnya turun 50%. Jadi artinya kalau punya mesin water ionizer yang besar harus ditongkrongin terus di situ. Karena nanti kalau misalnya bawa air 2 liter, sore-sore itu udah nggak ada kadar hidrogennya itu. Tiap 2 jam turun 50%, bayangin. Jadi artinya salah satu kelebihan dari tumbler ini, karena ukurannya kecil kita bisa bawa kemana-mana, kadarnya tinggi, harganya murah, pas mau minum tinggal pencet.